Halo, Assalamualaikum, selamat datang di vlog Ricarto. Dan kali ini kita akan membahas EPV Arena. Kita sering banget ya membahas EPV Arena. Dan kali ini adalah salah satu unit pesanan konsumen kami dari Lampung. Dan ini unit ready, sudah dipesan. Sekarang kita akan mengulas mengenai spesifikasinya serta detail kondisi dari mobil ini. Suatu videonya jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, sebelum membahas mobil ini adalah salah satu unit punya kami, EPV Arena GX tahun 2012 transmisi manual, dan ini unit pesanan. Dan di video sebelumnya kami sering membahas ya, EPV seperti tipe GL, tipe GX, tipe SGX, dan tipe Luxury. Nanti kalian bisa scroll aja, playlistnya ada di bawah, kalian bisa cek review lengkapnya ada di bawah. Dan sekarang kita akan mengulas lebih ke kondisinya dan spek-speknya di mobil ini. Nih, yang pertama kemarin kami dapat link berburunya nanti ada di atas, dan kondisinya kemarin kami dapat emang ini sudah repaint semuanya, jadi sudah full siram semua, tapi masih ngaleng semua, artinya juga mobilnya masih utuh, nggak ada dempul-dempul yang aneh-aneh. Dan karena sudah repaint semua, ini nggak ada yang warna belang-belang atau silvernya rata semua, nggak ada masalah karena kami sudah konfirmasi juga dengan pemesannya, katanya nggak ada masalah untuk repaintnya. Dan kondisinya lagi di bagian headlamp ini masih bening-bening semua, modelnya Arena seperti ini ya, belok-belok seperti ini. Multi reflektor kristal seperti ini, tapi masih pakai halogen biasa. Dan tipe GX lagi, ini sudah dikasih tambahan chrome di bagian tengah juga. Ini sebenarnya tipe yang SGX yang seperti ini, tapi ini tipe GX harusnya di bagian atas, di bagian bawah aja yang berwarna chrome. Tapi ini semacam kayak SGX juga. Dan di bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp original dari GX ya, seperti ini. Kami nggak menambahkan lagi aksesoris chrome-nya, biar original seperti ini. Dan lampu-lampunya semuanya masih nyala dan masih bening semua. Dan nah kondisinya lagi bagian atas, sealer, nut bagian sini semuanya masih utuh semua. Dan kemarin juga kami menambahkan seat kaca film karena kemarin waktu kami dapat itu bening masih original, jadi udah luntur-luntur semua, sudah ditambahkan kembali. Ini jadi 40%, kanan kirinya belakang 80%. Nah, sekarang kita lihat di bagian samping nih. Nah, teman-teman, kalau dari bagian samping, ini di bagian samping kondisinya seperti ini. Jadi kondisinya masih ngaleng semua, nggak ada bekas yang aneh-aneh. Dan ini utuh semua ya, jadi bagian tulang bawah, bagian kolong-kolongnya nggak ada gejala korosi-korosi dan nggak gejala yang keropos. Dan kaki-kakinya ini pakai ring 15 originalnya. Ini velgnya ring 15, profilnya 205/65. Depan cakram, belakang masih drum atau tromol. Nah, mengingat mengenai dimensinya, mobil ini panjangnya kurang lebih 4,2 dengan tingginya 1,75 dan lebarnya 1,650 mm. Artinya mobil ini lega di bagian kabin karena moncongnya cukup kecil. Jadi kabinnya cukup lega. Dan emang setelah dikasih kaca film ya, ini kelihatan jadi senada warnanya black semua karena pilar-pilarnya ini berwarna hitam. Dan ini sudah ada talang airnya originalnya, dan tangkinya ada sebelah kanan, kapasitasnya kurang lebih sekitar 55 liter. Oke, sekarang kita intip di bagian belakang. Yuk. Nah, untuk di bagian belakang untuk tipe GX sama tipe GL hampir gak ada perbedaan karena semuanya originalnya belum ada rear spoiler. Tapi ini sudah ditambahkan rear spoiler yang agak sedikit panjang sini dan ada Heckman stopnya. Bagian belakang sudah ada wipers, tapi sayangnya semua tipe nggak ada rear defogger. EPV tipenya GX dan ini Arena, terang lihatnya gede banget seperti ini. Dan kami menambahkan sedikit lagi di bagian bawah ada joystick 2 titik sensor parkir, kami tambahkan untuk fiturnya. Dan nah, headlampnya, stop lampnya maksud saya, stop lampnya ini masih bening-bening semua, nggak ada yang ketas-ketas. Oke, ban serepnya di bagian bawah. Nah, sekarang kita buka. Nah, ini tos handle-nya. Nah, ini ruang bagasinya. Kebetulan pas lagi ada galon ini. Ini untuk mengangkut galon mungkin bisa 1, 2, 3, 4. Bisa 4 berjajar untuk mengangkut galon, dan untuk menambah space-nya kita bisa lipat bangku ini 60%, 40%. Itu untuk tipe yang GX. Bedanya kalau tipe GL itu satunya ini nyambung semua. Jadi kalau kita lipat langsung jadi satu. Tapi kalau GX, SGX bisa terpisah seperti ini. Oke, dan kondisinya juga alhamdulillah ya, nggak ada yang gejala yang aneh-aneh, nggak ada yang keropos-keropos. Bagian tulang kanan kiri semua titik-titiknya masih aman. Kemarin kita cek juga di bagian sini-sini semuanya masih utuh. Bagian bawah sini ada sedikit ya, ada sedikit korosi. Nah, sekarang kita intip yuk kondisi interiornya seperti apa. Ya.
Nah, oke, sekarang di bagian interior. Nah, yang pertama ini speedometernya, kilometernya masih sekarang di 90.000. Bahkan kami dapat tuh 89.000. Tergolong cukup rendah di tahun 2012, sekarang 2024. Jadi sudah kalau lebih skala 12 tahun tapi masih sangat rendah. Sesuai juga dengan kondisi setirnya. Ini setirnya masih kulit jeruk, masih apik banget. Karena EPV memang kelemahannya di bagian setir. Dia sering grepes-grepes, bahannya empuk, jadi sini gampang getas. Ini masih fresh semua. Pengaturannya ini ada, nah ini ada tilt steeringnya aja, nggak ada teleskopik ya. Oke, dan bagian panel tengah ini original, masih tape bawaannya seperti ini. Biasanya kami dapat yang sudah diganti ya double din, tapi ini masih original bawaan pabrik. Masih fungsi USB-nya juga semua ngacem. Terus untuk di bagian door trim, ini materialnya juga masih bagus. Jadi bagian door trim, bagian jok ini bahannya masih cakep, masih rapi banget di sini, dan jok-joknya juga masih sangat kenceng semua. Jadi walaupun nggak di cover, ini nggak ada bekas sudutan rokok, jadi masih clean semuanya. Ke door trimnya tuh juga masih bening-bening semua. Bagian dashboard juga ini semuanya masih rapi ya. Hanya ada bekas-bekas mungkin ini kayak parfum atau lem-lem yang masih ketinggalan di sini. Oke, nah fiturnya karena ini GX dia nggak ada retract spion, hanya ada electric mirror, 4 power window, auto di bagian driver, dan ini ada door pocket, ada cup holder, ada kantong kecil di bagian sini. Nah pembukaannya cup di bagian sini, dan bensinnya rata-rata orang pasti bingung nih, bensinnya ada di bagian bawah sini nih, bagian belakang kaki kita. Oke, untuk di bawah ini AC 4 speed arah semburannya, dan ini ada penyimpanan terbuka. Ada untuk asbak dan ada lekter 12 volt di bagian sini. Kantong, transmisi manual, ini koplingnya juga masih sangat empuk karena mengingat kilometernya yang rendah. Dan ini grip-gripnya ya sesuai semua. Jadi grip bagian pedal kopling, pedal rem, bagian persneling ini semuanya masih kulit jeruk semua. Jadi nggak ada yang dimanipulasi di bagian kilometer. Gitu. Dan ini laci penyimpanannya masih ada buku servisnya di sini. Oke, dan bagian plafon ini masih utuh semua ya, masih cukup cakep lah, bening, penerangan di sini sayangnya nggak ada anti silau ya. Nah sekarang kita intip di bagian nih mesinnya nih. Nah, kita ruang mesin, nah, kemarin kami dapat juga sudah kami tune up, jadi kami servis, kebetulan juga habis ganti oli nih dari pemilik sebelumnya, kami hanya servis saja tune up dan kembali enak lagi tarikannya. Nah ini dia ruang mesinnya, harus kita munculkan, emang agak ribet nih kalau yang model-model mesin di bawah gini. Nah ini ruang mesinnya, alhamdulillah kami dapat juga nggak ada yang rembes-rembes dan segala macem. Jadi tergolong masih kering, masih prima, tarikan masih enteng banget. Emang setelah di tune up juga berbeda. Kami kemarin tune up dan ganti timing bell sekalian di bengkel MTEK. Terima kasih untuk bengkel MTEK Salatiga. Sekarang sudah kembali prima lagi, dan kapasitas mesinnya semuanya sama ya. EPV itu 1500 cc, menghasilkan tenaganya 105 PS dan torsinya 123 Nm. Pengendara roda belakang, transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk yang Arena ini ada transmisi maticnya juga. Cuma kami belum pernah nyoba yang transmisi matic. Mungkin enak sih, tapi kalau untuk tanjakan-tanjakan kayaknya enak yang manual kali ya. Nanti kalian bisa komentar di bawah ya, yang pernah pakai yang matic, kalian bisa komentar di bawah. Oke, nah sekarang kita lihat tuh di bagian baris kedua. Nah untuk di baris kedua, emang EPV itu terkenal lega sama kayak Luxio ya. Jadi kita dapat legroom yang lega, ini posisi pengemudi saya. Headroomnya juga cukup lega, sejengkal lebih, dan posisinya ini nyaman nih. Kita kalau duduk seperti ini. Dan untuk tipe GX ada armrest, dan sini juga ada armrest. Jadi bisa nyaman seperti ini. Beda kalau yang tipe SGX ya, dia model captain seat, jadi mungkin lebih individual dan lebih enak juga, tapi penumpangnya jadi sedikit. Jadi kalau yang tipe SGX hanya 2 orang di bagian tengah, kalau ini bisa 3 orang. Cuma sayangnya di bagian tengah ini nggak ada headrestnya, hanya 2 headrest saja. Nah, dan ini sudah dapat AC double blower. Kondisi plafon-plafonnya juga masih sangat bagus-bagus semua, masih bening-bening semua. Dan sekali lagi yang paling nyenengin lihat ini adalah interiornya. Interiornya masih sangat rapi banget. Di bagian joknya, di bagian ini door trim, semuanya rapi. Dan ini speakernya ada 4 ya di bagian depan. Bagian belakang ada 2 dan 1 titik lagi di bagian dashboard. Jadi ada 6 speakernya. Dan di baris ketiga, nah teman-teman lihat dari sini aja nih. Kalau baris ketiga kita lipat seperti ini. Oke. Nah,
Wah, ini aksesnya langsung bisa ke baris ketiga, hanya ditarik satu tuas seperti itu, dan kenyamanannya juga sama kayak baris kedua ya. Tengahnya ada tarikannya armrest seperti ini, ada speakernya juga, masih dapat pendinginan dari bagian AC double blowernya. Jadi ini recommended buat teman-teman yang usaha, untuk keluarga juga masih cukup nyaman. Oke, dan sekarang kita intip yuk di bagian kap depannya. Nah, sekarang kita lihat di bagian kap depannya. Bukan kap mesin ya, kap depannya. Nah, ini dia kondisinya. Ini kemarin kami dapat belum ada detailing dan segala macam, tergolong masih cukup bersih karena juga sudah dibersihkan juga sama pemiliknya. Bagian ini tulang depan ini seleranya masih aman semua, tulang depan. Bagian apronya juga masih utuh semua, jadi nggak ada bekas laka dari depan. Dan ini sebenarnya ada toolsnya ya, cuma kami dapatnya mana nggak ada tools. Toolsnya diganti model dongkrak yang masih universal dan kunci palang, harusnya ada di bagian sini, tapi mungkin di sini sudah diganti. Dan kondisinya lagi, sekali lagi ini masih prima semua, temperaturnya aman, segala macam, tarikannya juga cukup enak juga. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang berpengalaman pakai Suzuki APV Arena atau APV Luxury, APV generasi pertama, kalian bisa coret-coret di bawah pengalaman kalian seperti apa. Kalian bisa tulis komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Buat kalian yang dibantu inspeksi mobil atau ingin pesan unit dengan kami, kalian bisa hubungi kami di deskripsi, bisa telepon, WhatsApp, atau bisa video call langsung dengan saya karena menghindari penipuan-penipuan yang ada di luaran sana. Itu aja untuk sekian review mobil unit pesanan dari Lambung kali ini sudah selesai, dan sampai ketemu di vlog Erikanto berikutnya. Assalamualaikum.